Kompetisi antar klub kasta kedua di Eropa menggelar agenda pertandingan ketiga sejak Rabu 23 Oktober 2024 kemarin. Adapun 16 partai selebihnya akan berlangsung Kamis 24 Oktober 2024 ini hingga Jumat dini hari. Sementara itu, dua partai menarik yang layak disoroti hari ini adalah Fenerbahce versus Manchester United dan FC Twente versus Lazio. Laga yang disebut pertama menjadi ajang reuni setan merah dengan ex-pelatih mereka Jose Mourinho. United bertamu ke markas klub anyar Mourinho di Stadion Sukrut Saraçoğlu, Istanbul dengan kick-off pada Jumat 25 Oktober 2024 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan dari sumber yang beredar bahwa skuad United sudah tiba di Turki untuk memulai sesi latihannya. Keberadaan Mourinho sebagai pendahulunya yang sekarang menjadi lawan memunculkan respek bagi Erik ten Hag. Kini, menjelang berita tim pada hari Rabu, ada beberapa pemain muda yang terlihat tengah berlatih termasuk Sekou Koné. Pemain muda berbakat asal Malikone direkrut pada hari terakhir bursa transfer dari FC Guildars saat United mengalahkan sejumlah klub papan atas Eropa untuk gelandang berbakat tersebut. Di usianya yang baru 18 tahun, ia merupakan salah satu pemain masa depan, tetapi klub yakin bahwa ia dapat berkembang pesat dan memberi dampak pada musim ini. Kini, tampaknya Ten Hag mulai memperhatikannya lebih dekat karena pilihan lini tengah sedikit setelah cedera Kobbie Mainoo. Koné terlihat sedang menjalani sesi latihan bersama tim utama United sebagai persiapan perjalanan ke Istanbul mengenakan nomor punggung 42 miliknya. Meski belum pernah melakoni debutnya di level manapun untuk United, Koné telah membuat Ten Hag terkesan dan debut seniornya sudah diincar. Mungkin ia akan mendapatkannya minggu ini. Amir Ibrahimov, Ethan Whitley, Harry Amos, Habib Oguneye, Robin Corley, Sam Mender, dan Ethan Ennis semuanya terlihat dalam latihan karena United akan bermain tanpa Bruno dan Mainoo. Dari 7 pemain yang disertakan dilaporkan bahwa beberapa pemain benar-benar dapat dimasukkan dalam skuad untuk berangkat ke Turki. Sementara pemain lainnya kemungkinan akan menjadi bagian dari pertandingan Liga Pemuda UEFA U19 pada hari Rabu melawan Žalgiris. Koné kemungkinan tidak akan melakoni debut seniornya minggu ini, meskipun kami membayangkan ia akan bermain di Liga Pemuda, kecuali ia telah mengalahkan Ten Hag dan mendapatkan kesempatan debut melawan Mourinho. Manchester United sedang mempersiapkan rencana mengejutkan. Manajemen Setan Merah dikabarkan telah mengadakan pembicaraan dengan ex-Barcelona Xavi Hernandez untuk menggantikan Erik ten Hag sebagai pelatih. Ten Hag terus berada di bawah tekanan besar di Old Trafford meskipun meraih kemenangan yang sangat dinantikan atas Brentford di Premier League. Manchester United sempat menghubungi manajer lain untuk menggantikan Ten Hag pada musim panas lalu. Namun mereka telah menunjukkan kesabaran dengan pelatih berusia 54 tahun tersebut musim ini dan menahan keinginan untuk melakukan perubahan selama jeda internasional baru-baru ini. Menurut laporan Daily Mail, Manchester United tampaknya akan tetap membuka opsi mereka dan telah mengadakan pembicaraan dengan Xavi Hernandez sebanyak 2 kali dalam beberapa bulan terakhir. Xavi yang secara umum dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa telah menganggur sejak dipecat oleh Barcelona pada bulan Mei. Sementara itu, striker muda Joshua Zirkzee dikabarkan akan hengkang dari Manchester United meskipun belum setengah musim bergabung dengan tim Setan Merah karena kesulitan menampilkan performa terbaiknya di Old Trafford. Dikutip dari Manchester Evening News, legenda sepak bola Italia Paolo Di Canio menyarankan agar Zirkzee kembali ke Serie A. Menurutnya, gaya permainan Zirkzee kurang cocok untuk Premier League yang mengutamakan kecepatan. Untuk Premier League, Zirkzee terlalu sedikit dan lambat, kata Di Canio. Dia mungkin akan membuktikan saya salah dengan gol dan performa hebat. Tetapi di sana mereka menyerang Anda dengan cepat dan wasit lebih jarang meniup peluit untuk pelanggaran dibandingkan di Serie A. Di Italia, kita sudah melihat dampak yang dia buat di Bologna. Lanjutnya, Di Canio juga menyarankan agar Juventus mempertimbangkan opsi peminjaman Zirkzee dari Manchester United. Mengingat skuad Setan Merah sudah memiliki Rasmus Højlund dan Marcus Rashford yang lebih sering dimainkan di posisi penyerang. Jack Fletcher dimasukkan ke bangku cadangan Manchester United untuk pertama kalinya pada hari Sabtu. Fletcher lahir pada bulan Maret 2007
Menjelang akhir musim saat Sir Alex Ferguson memimpin United memenangkan gelar pertama dari 3 gelar Liga Premier berturut-turut. Ayahnya, Darren, tampil sebanyak 342 kali untuk United setelah masuk ke tim utama dari akademi dan Jack berharap dapat mengikuti jejak ayahnya. Darren tidak pernah menjadi bintang dalam skuad Ferguson, tetapi ia tangguh dan efektif. Ia memenangkan setiap trofi yang mungkin di klub sepak bola selama waktunya di Old Trafford sebelum pindah ke West Brom pada tahun 2015 dan kembali ke United sebagai pelatih pada bulan Oktober 2020 setelah pensiun. Dia memulai karirnya di Akademi Manchester City tetapi keduanya pindah ke United pada musim panas 2023 dengan biaya gabungan sebesar 1,25 juta pound sterling. Jack dan Tyler menghabiskan 9 tahun bersama City dan diperkirakan kubu Manchester Biru bereaksi terhadap kepergian mereka dengan merekrut Harrison Parker dari United dengan biaya sekitar 700.000 pound sterling. Sebuah langkah yang menurut United merupakan langkah balas dendam karena merekrut saudara Fletcher. Tidak diragukan lagi bahwa City akan merasa sedikit kesal dengan bergabungnya si kembar ke United dan selalu ada politik yang terjadi ketika anak-anak muda pindah akademi saat remaja. Namun, United tidak merekrut Jack dan Tyler untuk membuat City kesal atau karena ayah mereka bekerja untuk klub. Mereka merekrut keduanya karena mereka memiliki potensi untuk bermain di tim utama. Tyler kurang beruntung karena cedera sejak bergabung dengan klub dan kemajuannya terhenti. Tetapi Jack tampil cemerlang dan sangat menyenangkan melihatnya di bangku cadangan pada akhir pekan. Masuk dalam skuad utama adalah tonggak penting bagi setiap pemain muda dari akademi yang bercita-cita untuk melakoni debut bersama United dan itu pantas bagi Jack. Pemain berusia 17 tahun itu telah terlibat dalam pelatihan tim utama, yang menunjukkan betapa ia sangat dihormati dan telah tampil cemerlang untuk tim U21. Ia mungkin mencetak gol terbaik dalam karirnya hingga saat ini saat melawan Burnley di Piala AFL pada bulan Agustus saat melepaskan tendangan setengah volley dari jarak 35 yard yang masuk ke bawah mister gawang. Piala AFL mempertandingkan tim akademi melawan tim senior dari divisi rumah sepak bola, dan jika seorang pemain muda unggul dalam pertandingan tersebut, mereka biasanya akan berusaha keras untuk masuk ke tim utama. Jack mencetak 3 gol dan 2 assist dalam 6 penampilan di akademi, dan dia adalah gelandang serang yang hebat dan memiliki teknik yang luar biasa, yang biasanya memiliki pengaruh kreatif yang kuat. Pemain muda ini sangat ingin terlibat dalam lebih banyak skuad utama setelah menjadi pemain cadangan melawan Brentford dan yang terbaik masih datang darinya. Rasmus Højlund, striker muda Manchester United, mengungkap pengaruh besar Ruud van Nistelrooy dalam perkembangannya di Old Trafford sejak kembalinya legenda Belanda itu sebagai asisten pelatih di bawah Erik ten Hag. Ya, Højlund merasa kehadiran Van Nistelrooy memberikan dampak signifikan bagi dirinya, terutama dalam hal penyelesaian akhir yang menjadi salah satu aspek penting dalam permainan seorang penyerang. Nah guys, saat berbicara tentang pengaruh Van Nistelrooy, Højlund menjelaskan bahwa mantan penyerang Belanda itu bukan hanya membantu lini depan, tetapi juga berperan dalam mengembangkan seluruh tim, termasuk pertahanan dan lini tengah. Højlund juga mengatakan bahwa meskipun baru sebulan berada di Manchester United, Van Nistelrooy sudah memberikan banyak nasihat penting bagi dirinya dan rekan-rekannya. Ya, meskipun demikian, Højlund menegaskan bahwa dia tidak ingin dibandingkan langsung dengan Van Nistelrooy. Meskipun dia mengakui bahwa mantan penyerang itu adalah sosok panutan yang besar